Karena sesungguhnya manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Bukankah Allah itu telah membukakan tabir rahasia dirinya kepada kita? Wal awalu wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awalnya itu tiada permulaan. Dia yang akhir, akhirnya itu tiada berkesudahan. Dia pula yang zahir, zahirnya tiada berubah dan berbentuk, dan dia pula yang batin, namun batinnya itu tiada tersembunyi. Maka untuk mengenal yang awal kita mesti mengenal namanya yang akhir. Untuk mengenal yang batin kita mesti mengenal namanya yang zahir. Kenapa demikian Bapak Ibu? Untuk mengenal yang awal mesti mengenal yang akhir, karena yang akhir itulah kenyataan daripada yang awal. Untuk mengenal namanya yang batin kita mesti mengenal namanya yang zahir. Yang zahir itulah kenyataan yang batin. Kalaulah yang zahir itu adalah kenyataan yang batin, maka iktiqadkan, jazamkan dan patrikanlah ke dalam rahasia hakikat diri kita. Jikalau yang zahir itu adalah hakikatnya yang batin, maka sebenarnya yang zahir itulah sebenar-benarnya yang batin itu. Maka jikalau telah nyata yang batin itu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu artinya bahwa dialah yang wujud pada segala yang ada. Dialah yang zahir dari segala yang wujud. Makanya segala yang ada, segala yang wujud itu tiada lain adalah tajalli min tajalliyatillah. Nyatanya akan kewujudan dan kezahiran dirinya. Disitulah letaknya Allah itu bikulli syai'in mubin. Dia itu meliputi akan segala sesuatu. Kalaulah Allah itu meliputi akan segala sesuatu dalam bentuk rupa, dalam bentuk wujud yang lain, maka tidak ada sesuatu yang lain yang mampu mendinding, yang mampu menghijab akan kewujudan dan kezahiran Allah. Kenapa sesuatu yang lain selain Allah itu tidak mampu mendinding dan menghijab akan Allah? Karena Allah itu lebih nyata segala yang wujud. Allah itu lebih zahir segala yang ada. Karena segala yang wujud dan segala yang ada itu sebenarnya wujud nyata akan kezahiran akan dirinya. Maka siapa yang mampu memandang akan rahasia wujud kenyataan akan diri Allah itu? Tentunya yang mampu memandang akan kewujudan nyatanya diri Allah pada segala yang ada dan segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, tentu adalah orang-orang yang Allah beri namanya hidayah dan petunjuk. Faman yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Maka barang siapa yang Allah beri namanya hidayah dan petunjuk kepada dirinya, Allah bukakan akan rahasia, akan kewujudan dirinya kepada yang dia pilih, maka orang yang dia pilih, orang yang dia beri hidayah dan petunjuk, maka dialah yang mampu mengenal dan menyaksikan Allah, bahwa Allah itu lebih wujud dan lebih nyata dari segala yang ada. Karena segala yang ada, segala yang wujud itu tiada lain nyatanya akan kewujudan dirinya. Namun orang yang Allah tutupkan rahasia diri kepada dirinya, tidak Allah bukakan tabir rahasia dirinya kepada yang dia pilih. Walaupun Allah itu menjelaskan, Allah itu menerangkan bahwa dirinya itu nyata dan wujud dan segala yang ada, namun mereka tidak akan mampu memahami, melihat dan menyaksikan akan kewujudan Allah itu dari segala yang ada ini. Inilah orang yang rugi. Inilah orang yang zulumat. Orang yang rugi dan orang yang zulumat itu, ini yang dikatakan Allah namanya orang yang buta. Makanya Allah katakan,
Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka di akhirat juga kami bangkitkan dia juga dalam keadaan buta. Wa adallu sabila. Maka tersesatlah jalannya. Lalu buta yang bagaimana yang Allah maksudkan? Di dalam surat Bani Israil ayat 72 ini. Apakah buta mata yang ada di kepala ini atau buta mata hatinya yang ada di dalamnya? Ini yang dipertegas Allah dalam surat Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepalamu, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Kalau Allah mengatakan butanya mata hati yang ada di dalam dada, lalu buta mata hati yang dimaksudkan Allah itu yang bagaimana? Butanya mata hati yang ada di dalam dada itu, Bapak Ibu, adalah orang yang tidak mengenal akan diriku. Siapa yang tidak mengenal akan diriku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya juga dia tidak mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, maka di akhirat juga dia tidak mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, dipastikan dia juga tidak akan pernah mampu mengenal aku di luar diri. Wa adallu sabila. Itulah orang yang tersesat. Maka orang yang tersesat itu nanti tempatnya adalah di neraka. Lalu bagaimana supaya kita tidak dikatakan Allah orang buta dan orang yang tersesat, sehingga tidak Allah tempatkan kita di dalam neraka? Maka sebelum habisnya usia umur kita ini, sebelum sampainya ajal kita, sebelum datangnya namanya ajal dan kematian itu pada diri kita, maka di alam dunia inilah kita mesti mampu menelusuri, mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena Allah itulah hakikat sekalian Allah. Allah itulah hakikat segala yang wujud. Allah itulah hakikat segala diri. Kalau Allah adalah hakikat sekalian alam, segala yang wujud dan segala diri, tentunya semuanya akan berpulang dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Di mana datangnya, situ pulangnya, di mailang, di situ dicari. Kok yo datangnya daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Maka orang yang mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya, dia tidak akan pernah mau menyia-nyiakan setiap detik perjalanan napas dan turunnya itu, melainkan dia senantiasa menilik ke dalam diri bagaimana dia mampu untuk mencari, menemui akan rahasia dirinya yang sebenarnya, supaya ketika ruh itu melepaskan cangkangnya, ajal itu telah sampai kepada dirinya, betul-betul jalan pulang dan kembali kepada Allah itu betul-betul terang dan lurus. Jadi kalau kita tidak menemui Bapak Ibu di waktu hidup ini, andai kata ajal itu lebih dahulu menghampiri diri kita, kita belum mengenal akan Allah, tetap kita dalam keadaan zulum. Tetap kita dalam keadaan gelap. Orang yang gelap, orang yang buta, tentu adalah orang yang tersesat. Maka disinilah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW memberikan namanya aba-aba, rambu-rambu, tanda-tanda untuk membaca akan alamat kewujudan Allah itu pada diri. Maka orang-orang tua kita selalu menyampaikan kaji ini dengan kias dan perumpamaan. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri, di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku bersembunyi. Ana fi abdi zohir rabbi fi batni abdi.
Aku ada di dalam dirimu, karena aku yang menjadi rahasia dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Kalau aku telah wujud dan nyata pada dirimu, karena aku yang menjadi akan rahasia dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan? Tidak kamu pahami akan kewujudan dan keseharian aku itu betul-betul telah nyata pada dirimu. Makanya sebagai seorang arifin, yang kalau Allah berikan namanya ketajaman rohani dan akal fikir, tentu dia mampu menilik ikhraq ke dalam diri, supaya dia paham siapa yang wujud pada dirinya. Maka inilah yang dikatakan Rasul kepada kita. Kalau kita ingin mencari dan menemui Allah itu, cari dan temuilah Allah itu ke dalam diri ini. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dalalan ba'idah. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Allah itu keluar dirinya, dia cari Allah itu di gua-gua, di hutan-hutan. Dia cari dan dia temui Allah itu di dasar lautan, di gunung. Sudah dipastikan dia tidak akan pernah mampu mencari dan menemui Allah itu di dalam gua, di lautan, di gunung, dan hutan belantara. Tapi siapa yang mau menilik ke dalam dirinya, dipastikan dia mampu mencari dan menemui Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu, selalu Ustaz berikan pemahamannya kepada kita. Kita ingin mencari namanya si hayat pada diri. Yang hidup di dalam diri itu siapa? Padahal kita setiap detiknya, setiap waktunya, nafas turna itu selalu muncul, terbit, dan ada pada diri kita. Tapi kenapa kita tidak mampu mengambil hikmah dan iktibarnya? Siapa yang keluar, siapa yang masuk? Makanya orang yang mampu mengambil hikmah dan iktibar, yang keluar dan yang masuk itu tiada lain adalah si hayat tadi. Tapi kita ingin mencari hayat juga. Sudah jelas Bapak Ibu sudah dipakaikan baju itu pada tubuhnya, ada pakanaan baju. Tapi dicari juga baju oleh Bapak Ibu. Baju itu sudah dipakai, tapi kita cari juga baju itu, padahal baju itu sudah kita pakai. Allah katakan apa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Yang ada di dalam diri kita. Yang dikatakan Rasulullah di dalam diri Bapak Ibu itu disebut namanya adalah ruh. Ruh itu yang dikatakan Rasulullah. Makanya orang-orang arifin selalu mengambil perumpamaan dan kias. Rasulullah yang dimaksudkan ke dalam diri kita itu disingkatnya dengan rasa. Rasa itu artinya Rasulullah. Rasulullah itu adalah ruh tadi. Nah, siapa ruh itu yang sebenarnya? Ini yang mesti kita pahami. Makanya orang yang mau menilik ke dalam dirinya, orang yang mau menyentuh ke dalam dirinya, pasti dia mampu menemukan akan Rasulullah itu di dalam dirinya. Nah, siapa yang telah mampu menemui Rasulullah di dalam dirinya, disitulah dia sadar dan paham bahwa dia dengan Allah itu jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Kenapa jauhnya tiada berjarak dan berantara? Karena Allah itu tidak pernah terikat oleh ruang dan waktu, tidak terikat oleh dimensi ruang, oleh masa. Kenapa dikatakan dekat yang tidak bersentuhan? Karena wujudnya itu sudah meliputi akan segala sesuatu. Jikalau kita telah mampu memahami akan rahasia diri kita yang sebenarnya, maka terbongkarlah akan rahasia kewujudan Allah itu pada diri kita. Seperti yang ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasul, atau apakah Allah itu dekat ya Rasul? Maka disitulah Rasulullah itu
memberi jawaban kepada sahabat yang bertanya dengan turunnya firman Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, apabila ada hambaku bertanya kepada engkau tentang diri, apakah aku jauh atau aku dekat? Berikan jawaban kepada mereka, hai Muhammad, fa inni qarib. Aku itu dekat, kata Allah. Kalau Allah itu dekat, lalu dekatnya bagaimana Allah itu dengan diri kita, ya Rasul? Maka di situ Allah membukakan rahasia dirinya kembali kepada Muhammad, sampaikan kepada mereka, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat dengan dirinya daripada dekatnya urat nadinya itu pada tengkuk leher. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Kalaulah mata hitam dan mata putih yang ada pada penglihatan kita ini, Bapak Ibu, dekat menurut kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya mata hitam dan mata putih ini. Jikalaulah rasa itu dekat pada diri kita, maka Allah itu lebih dekat lagi daripada dekatnya rasa itu pada diri kita. Hayat, hidup dekat pada diri kita, maka Allah lebih dekat lagi daripada dekatnya hayat dan hidup itu pada diri kita. Tapi kenapa kita tidak melihat dan menyaksikan kalau memang Allah itu betul-betul dekat? Karena kita kadang-kala tidak mampu menyilau, ikrok dan menyenter ke dalam diri. Kita selalu memandang Allah itu gaib. Kita selalu memandang Allah itu jauh. Padahal Allah sudah mengatakan, walaupun dirinya itu gaib, dirinya itu batin, namun gaib dan batinnya diri itu telah nyata, telah wujud pada segala yang ada ini. Maka segala yang wujud, segala yang ada, itulah sebenarnya yang batin itu. Namun yang bisa memahami akan kewujudan Allah yang telah nyata pada segala yang zahir dan segala yang wujud, tentu orang yang diberi Allah hidayah dan petunjuk. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu yang hadir malam ini merupakan bahagian orang-orang yang diberi Allah hidayah dan petunjuk untuk mengenal akan hakikat rahasia diri.